kakak gue mata batinnya kebuka. Dia ngelihat hal yang gak masuk akal. Tiap malam toko mereka kayak gak pernah tutup, tapi dia lagi ditahan di dunia jin. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai Sobat YPC, kenalin, gue Erika dari Jawa Tengah. Kali ini gue bakal cerita tentang perjuangan dan ujian hidup yang pernah dialami nyokap gue yang sampai sekarang masih bikin gue heran, sedih, campur sebel. Jadi, pas dia masih TK, nyokap punya toko sembako super lengkap di kos strategis. Letaknya di pinggir jalan utama, di daerah yang lalu lalangnya tuh rame kok. Awal-awal buka, rame parah. Sehari omsetnya bisa 2-3 jutaan. Lumayan banget buat tambahan penghasilan. Apalagi bokap kerja sebagai pegawai pemerintahan yang dulu gajinya kecil. Seiring berjalannya waktu, gue pun naik SD. Seiring berjalannya waktu, gue pun masuk SD. Dan toko nyokap masih jalan lancar seperti biasa. Sampai suatu hari, tiba-tiba toko mulai sepi. Bahkan banyak pelanggan bilang, "Loh Bu, kok tokonya sering tutup sih? Padahal saya sering lewat loh." Nyokap saat itu cuma bengong, karena ini toko buka terus sampai kiamat. Dan nyokap selalu standby di toko. Aneh banget, kayak ada yang lebih itu dari pandangan orang-orang. Awalnya nyokap cuek, soalnya beliau bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Tapi lama-lama mulai curiga. Ada satu orang, sebut aja dia Endah. Awalnya dia baik, bahkan bisa dibilang SPSD gitu. Tapi belakangan ini berubah total dan menunjukin warna aslinya. Endah jadi judes dan sinis ke nyokap. Padahal anaknya satu doang sama gue. Suatu malam, nyokap mimpi kecelakaan dan dijemput banyak orang. Salah satunya si Endah. Di mimpi itu, Endah pakai baju pink, duduk terdiam, dan tatapannya kosong. Pas bangun, nyokap nganggep itu bola tidur aja. Beberapa hari kemudian, mimpi itu kejadian beneran in real life, gengs. Nyokap ditabrak anak SMA pas minggu lalu. Tangannya cedera parah dan harus dioperasi karena tulangnya masuk ke sela-sela. Untungnya ada warga sekitar yang bantuin nyokap dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pas di RS, orang-orang penghuni ruko sekitar datang ngejemput nyokap. Dan yang bikin merinding disco, si Endah datang pakai baju PINK, pink. Dan dia duduk persis kayak di mimpi nyokap. Gue gak ngerti itu kebetulan atau sebuah petanda. Tapi dari situ, semuanya makin aneh. Setelah itu, toko nyokap makin sepi kayak kuburan. Bahkan nyaris bangkrut. Agak gak masuk akal sih, soalnya toko nyokap tuh paling lengkap. Bahkan orang-orang yang biasanya mampir cuma buat tuker receh, tiba-tiba gak ada satupun yang datang. Setiap pagi, nyokap nemu abu, pasir aneh, dan bungkusan pasir yang kalau dibakar gak tutup. Tapi nyokap makin rajin ibadah. Tetap positif thinking, gak mau balas jahat, cuma kuatin doa dan salawat. Bertahun-tahun berlalu, gue pun sudah duduk di bangku SMA. Setelah insiden itu berlalu, malamnya nyokap mimpi ketemu ular hitam masuk toko. Dan besok harinya, nyokap lagi naik kursi buat ngambil tutup panci di atas rak piring. Tapi karena gak seimbang, akhirnya nyokap jatuh dari kursi. Sialnya, posisi jatuhnya tuh ngenain tangan yang pernah dioperasi karena cedera waktu itu. Dipanggil lah tukang pijat ke rumah. Bagian tangannya gak bisa dipijat, kayak ada penghalang. Besoknya langsung dicek rumah sakit dan ternyata harus dioperasi lagi. Pas sebelum operasi, nyokap minta tolong ke saudara yang bisa ngeliat hal begituan. Tapi kata saudara karena masih sakit darah, jadi gak bisa dibantu langsung. Cuma disaranin banyakin salawat dan jangan putus doa. Dan puncaknya, baru-baru ini kakak gue mata batinnya kebuka. Dia ngelihat hal yang gak masuk akal. Toko mama ditutup sama sosok gede, hitam, matanya menyala. Makanya orang-orang lihat toko itu seolah tutup terus. Di dalam toko juga ada sosok lain, tapi belum teridentifikasi karena suka berubah dan berpindah-pindah. Dan lo tahu siapa dalamnya? Si Endah, manusia iri dengki yang diam-diam ngirimin sesuatu buat ngancurin usaha nyokap. Kata kakak gue, suaminya si Endah bahkan nikah sama sosok ular. Tujuannya biar bisa ngirim sipir ke toko nyokap atau ke siapapun yang bisa saingannya, biar mati sepi dan toko dia yang rame. Dan kakak gue ngejelasin kenapa tiap nyokap jatuh, yang sakit itu tangan yang itu lagi. Karena semua adalah kiriman Endah, biar nyokap sakit berkepanjangan dan gak buka tokonya. Sakit banget emang tuh orang. Dan nyokap gak pernah balas dendam. Beliau cuma bisa berpasrah sambil terus beribadah. Dan kata kakak gue lagi, nyokap tuh dilindungin sama benteng gaib dari kakek yang dulu pernah jadi orang sakti. Bukan sulit sakti ya. Jadi, meskipun sering dikirimin, tapi nggak pernah bisa bikin kagetnya gila, apalagi mati. Cuma ya, rasa sakit dan ujiannya berat banget. Setelah bertahun-tahun menjalani jalan kotor, si Endah dan suaminya makin gila puasa. Toko mereka emang makin rame, tapi semua serba aneh. Kata warga, tiap malam toko mereka kayak nggak pernah tutup, tapi bukan manusia yang jaga. Dan makin hari, aura mereka makin gelap. Si Endah makin sakit-sakitan, kulitnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya rontok parah, padahal masih muda. Balasan datang pelan-pelan kedua sejoli itu. Berawal dari suaminya yang kena batu duluan. Suatu malam, suaminya jatuh pingsan pas lagi beresin stok barang. Langsung dibawa ke RS, tapi hasilnya nihil. Semua hasilnya normal, tapi suaminya gak bakal. Tapi kakak datang ke RS mau lihat kondisi itu. Gak lama kakak pulang dari RS, dia bilang ke kita, dia bukan sakit medis, tapi dia lagi ditahan di dunia jin. Kayak tumbal yang belum lunas utangnya. Setelah koma 40 hari gak sembuh-sembuh,
suaminya Endah pun dinyatakan meninggal. Mayatnya aneh, lidahnya menjulur panjang kayak ular, dan matanya nggak bisa ditutup. Sedangkan Endah kehilangan semuanya yang mereka perjuangkan dengan cara kotor itu, dan badannya pun habis, sisa tulang aja. Pesan dan pembelajaran dari kisah nyokap, kalau orang punya hati bersih, sabar, dan gak balas kejahatan orang yang dijahatin, itu next level of berpasrah diri kepada Sang Pencipta, dan pertolongan akan datang dengan sendirinya. Dan ingat, doa orang yang teraniaya itu kayak pisau baru diasah alias tajam banget. Orang yang main kotor pakai hal gaib mungkin menang sesaat, tapi ujungnya bakal kena batunya sendiri. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kepahitan hidup ini ya. Sampai jumpa di video GTC selanjutnya ya. Bye-bye.